Bab 103. Koma karena luka serius, dia benar-benar koma karena luka yang serius. Suhu di dalam ruangan turun sekali lagi dan yang mengherankan, tongkat di tangan Cair menembus lantai ruangan. Yang Wen Sao. Sebuah cincin hitam pekat muncul dan berkelap-kelip dari dada Cair, dan di saat berikutnya, dia, yang sebelumnya duduk di kursi, mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Lebih tepatnya, itu adalah bayangan belakangnya yang perlahan memudar. Yang Wen Sao baru saja makan malam, setelah mengalahkan Long Hao Chen, dia sudah masuk 5 besar, dan dia sekarang selangkah lebih dekat ke tujuan akhirnya. Hanya saja, pertarungan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Perasaan seperti itu tidak muncul dalam dirinya selama beberapa tahun. Berapa usianya sebenarnya? Setelah pertandingan, Yang Wen Sao menyelidiki masalah ini, tetapi tidak mendapat jawaban. Orang harus tahu bahwa meskipun beberapa hal telah mencegahnya datang, dia masih memiliki posisi penting di dalam kuil. Dia setidaknya 4 atau 5 tahun lebih muda dariku. Yang Wen Sao bergumam pada dirinya sendiri, hanya saja, saya tidak tahu apakah bakat bawaannya lebih baik daripada bakat saya atau usahanya. Mungkin, paling lama dalam beberapa bulan, dia akan menerobos ke langkah kelima. Dan saya saat ini hanya di peringkat ketiga dari langkah kelima. Jika dia terus meningkat pada tingkat seperti itu, dia kemungkinan besar akan menjadi saingan terbesarku di masa depan. Pada titik ini, Yang Wen Sao mengungkapkan senyuman tipis. Ini bagus seperti itu, memiliki saingan seperti ini akan menjadi sumber motivasi bagi saya. Itu akan memberi efek menguntungkan pada perkembangan masa depan saya. Orang seperti ini akhirnya muncul di kuil ksatria, hanya, saya harap tunggangannya tidak mengecewakan saya. Selama pertarungannya dengan Long Hao Chen, dia sangat terkejut, terutama saat Long Hao Chen menggunakan skill Sacrifice. Meskipun konsekuensinya tidak diketahui olehnya, setelah dia menggunakannya, Long Hao Chen menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena kemampuan tungku spiritualnya, meskipun dia biasanya bisa bertahan selama pengorbanan, dia pasti akan terluka. Tungku Sen spiritual? Masih ada celah lebar antara tungku dan tungku spiritual Starsea saya. Tungku spiritual Starsea berada di peringkat ke-18 di antara tungku spiritual yang bisa digunakan para ksatria. Ini melampaui jauh Sen tungku spiritual dalam hal peringkat, dan dapat berevolusi hingga 3 kali. Yang Wen Sao saat ini telah menyelesaikan evolusi pertama, itulah yang paling dia andalkan selama pertandingan sebelumnya. Ga, Ape? Tiba-tiba, dua kata ini bergema di ruangan Yang Wen Sao. Yang membuatnya pucat karena ketakutan adalah suara ini bisa didengar dari segala arah, pada dasarnya dia tidak bisa menentukan sumbernya sama sekali. Dan bahkan dengan akal sehatnya, dia sama sekali tidak merasakan kedatangan orang ini. Jendela bergetar, dan sekejap berikutnya, siluet ramping diam-diam muncul di depan Yang Wen Sao. Yang Wen Sao dengan cepat mundur selangkah. Saat salah satu tangannya berkilauan, 2 claymores muncul di tangannya dan pancaran yang kuat muncul dari tubuhnya, langsung menerangi seluruh rumah. Dalam krisis seperti itu, dia dengan tenang bereaksi terhadap situasi tersebut, tetapi di dalam hati, ketakutannya jauh dari menghilang. Jika bukan karena fakta bahwa orang di depan matanya telah mengungkapkan dirinya secara sukarela, tidak mungkin dia akan mendeteksi kedatangannya, jadi jika dia melakukan serangan diam-diam, Yang Wen Sao tidak berani memikirkan lagi tentang itu, dan fokus pada situasi berbahaya yang dia hadapi saat ini. Seorang pembunuh? Dia dengan tenang bersuara, sambil mengamati orang yang dia hadapi dengan hati-hati. Rok hitam panjang, sebagian wajahnya tertutup kerudung hitam, tangan kanannya menggenggam tongkat biru, dan tubuhnya yang lemah bertiup seperti embusan angin. Rambut ungunya tergantung di belakang tubuhnya, tetapi hal yang paling mengejutkan Yang Wen Sao adalah matanya, yang tidak disembunyikan oleh cadar, tidak mengandung emosi sedikitpun. Seharusnya kau tidak melukainya. Setiap kata yang dikeluarkan Cair menyebabkan jantung Yang Wen Sao berdebar-debar. Gelombang suara ajaib melewati pikiran. Yang Wen Sao langsung menjadi berhati-hati, pancaran di sekitar tubuhnya terbentuk setelah mengembunkan baju besi tipis yang menutupi seluruh tubuhnya dan dari dadanya, tetesan cincin biru bersinar dilepaskan. Menghadapi gadis yang tidak pernah dia lihat sebelumnya tetapi yang akan mengancam hidupnya, dia hanya bisa keluar semua. PF, tangan Cair masih mencengkeram tongkatnya di tempat yang sama, saat dia berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak.
Sepenuhnya merasakan sekelilingnya, Yang Wensao tiba-tiba mengangkat claymore di tangan kanannya. Dengan suara danglang, pancaran berwarna emas muncul, itu adalah obstruksi ilahi. Siluet hitam langsung mencondongkan tubuh ke depan, Chair yang masih berdiri di lokasi yang sama, dia mulai menghilang secara bertahap. Shadow Doppelganger. Yang Wensao benar-benar tercengang, mendorong lebih banyak tanah liat di tangan kirinya ke tanah, dia segera membuat arai pertempuran surgawi keluar, dan secara bersamaan, 10 bola cahaya berwarna biru yang sangat kecil keluar dari dadanya. Bola cahaya berwarna biru yang sangat kecil ini tidak membutuhkan perintahnya untuk langsung menuju ke arah musuh dan meledak. Chair muncul di sisi Yang Wensao, obstruksi ilahi, memblokir pukulan pertamanya, dan kecepatan reaksi Yang Wensao sangat cepat, bola cahaya berwarna biru yang dilepaskan oleh tungku spiritual Starseanya segera meledak, menutupi dirinya dalam jangkauan mereka. Tetapi bahkan tanpa memberi Yang Wensao waktu untuk menarik napas, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Tangan kanan Chair yang dikesampingkan dari awal hingga akhir masih tidak bergerak sedikit pun, dan di tangan kanannya, belati berwarna emas muncul, secara brutal menciptakan kilauan. Kemudian, Yang Wensao dapat dengan jelas melihat bahwa setiap serangan Starsea yang diluncurkan oleh tungku spiritual Starseanya tiba-tiba hancur. Kecepatan Chair begitu cepat sehingga Yang Wensao benar-benar kehilangan pandangannya. Setiap ayunan belati di tangan kanannya menghancurkan bola cahaya yang benar-benar menghamburkannya seolah-olah itu adalah awan. Detik berikutnya, semua bola biru yang sangat kecil ini benar-benar lenyap. Setelah semua yang dikatakan, Yang Wensao masih seorang jenius sejati yang telah mengalahkan Long Hao Chen, dan sebagai tambahan, seorang retribution ksatria. Karena itu, dia sudah tenang. Saat menghadapi seorang pembunuh, seorang ksatria memiliki keuntungan alami, karena kemampuan pertahanan para ksatria itu tinggi, dan kekuatan serangan mereka juga tidak kurang. Selain itu, mereka memiliki banyak kemampuan kuat yang dapat menahan para pembunuh. Assassin memiliki kemampuan ofensif yang kuat, tetapi pertahanan mereka adalah kelemahan fatal mereka. Selama mereka bisa dipukul sekali atau 2 kali oleh ksatria, kemungkinan besar mereka akan kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Bersamaan dengan menggoyangkan kedua tangannya, dia meluncurkan sepasang light thorns. Sejumlah besar energi cahaya melonjak keluar dari 2 tanah liat, berubah menjadi banyak bayangan pedang yang mengarah ke segala arah. Mempertimbangkan kecepatan assassin ini, pola serangan ini adalah yang paling efektif. Chair mendengus dingin saat tubuhnya yang lemah mulai bergerak sesuai dengan tempo yang aneh. Tampaknya tubuhnya hanya bergerak sedikit dan dengan gerakan sederhana, tapi dia menghindari semua bayangan pedang berwarna emas yang diarahkan padanya yang pada dasarnya tidak ada cara sama sekali untuk memukulnya. Dari sudut pandang Yang Wensao, Chair saat ini seperti bayangan hantu, karena dia dengan mudah menghindari semua serangannya. Tapi bukankah ini, skill rahasia yang bisa digunakan oleh assassin dari langkah kelima, Spectral Dodging? Yang Wensao sama sekali tidak berhasil mengenai musuh. Kilatan emas yang kuat tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya, dan teriakan naga bisa terdengar, itu adalah Ascending Dragon Strike. Hanya, kali ini, Ascending Dragon Strike tidak diarahkan ke atas, tapi ke depan. Ascending Dragon Strike bukan hanya keterampilan dengan daya tembak yang sangat kuat, itu adalah kemampuan yang menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu. Dengan bantuan Light Thorns yang diarahkan ke depan, dia mengambil kesempatan untuk meluncurkan Ascending Dragon Strike. Pada saat itu, tungku spiritual Starseanya berkilauan sekali lagi, dan selusin bola cahaya berwarna biru yang sangat kecil bergegas keluar, kali ini bertujuan untuk membelanya, daripada menyerang. Mereka berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Tujuan Yang Wensao adalah untuk memanfaatkan momentum Ascending Dragon Strike untuk keluar dari ruangan, karena dalam ruang sempit ini, dia tidak punya cara untuk mengeluarkan sebagian besar kemampuannya. Begitu dia berada di luar, dia setidaknya bisa memanggil tunggangan rekannya. Pada saat itu, dia tidak akan dipaksa untuk bersikap pasif lagi. Sosok berkilau cair tiba-tiba membeku, dia tiba-tiba berhenti untuk menghindar dan berdiri tepat di tengah jalur Ascending Dragon Strike. Sosok halusnya sedikit meregang ke depan, dan dalam sepersekian detik, bayangan hitam pekat muncul. Bayangan ini tidak berbentuk dan tampak seperti cerminan cair. Bang cahaya terang menghilang dan sosok Yang Wensao yang melonjak dipaksa mundur. Teknik
Ascending Dragon Strike, miliknya yang memberi Long Hao Chen banyak masalah hanya diblokir oleh efek luar biasa dari bayangan hitam ini. Yang Wen Xiao tersandung ke belakang, dia belum pernah menemukan kekuatan seperti yang baru saja muncul di depan matanya. Itu sangat mengesankan sehingga meninggalkan selusin tanda di kedua pedangnya. Despotic Stab adalah skill assassin lain dari langkah kelima, tapi yang lebih penting, tubuh Cair memancarkan semacam udara dingin yang seolah-olah mengandung kematian itu sendiri, membuat lawannya merasa seolah-olah dia akan ditusuk oleh pedang tajam. Sensasi yang menakutkan ini sangat sulit untuk diterima. Namun, pada saat itu, Yang Wen Xiao bahkan tidak punya waktu untuk menganalisis situasinya. Secara kebetulan, dia memiliki tungku spiritual Starsea untuk melindunginya sebagian. Bahkan tungku spiritual Starsea yang kejam ini bahkan tidak bisa menampilkan kekuatannya yang besar, dan hanya bisa ditekan di bawah pengaruh belati Cair. Tiba-tiba, Yang Wen Xiao bangun dengan kenyataan. Ini adalah skill assassin khusus yang dikenal sebagai SLE Stab, jika saya ingat dengan baik. Menurutku itu ditujukan untuk melawan efek sihir, termasuk efek tungku spiritual lawan. Pembunuh wanita ini jelas sangat muda, tapi dia adalah ancaman yang luar biasa baginya. Akan sangat bagus jika dia bisa menggunakan skill Lock. Jika itu masalahnya, dia setidaknya bisa menghadapinya dengan Spectral Dodging. Saat dia memikirkan dirinya sendiri, Yang Wen Xiao tidak tinggal diam. Assault, Thorny Charge, Shining Solar Strike, ketiga kemampuan ini diluncurkan sekaligus, dan pancaran biru dipancarkan dari tungku spiritual Starsea di dadanya, berubah menjadi armor topas biru yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah kemampuan yang diperoleh tungku spiritualnya setelah evolusi pertama, Starry Spiritual Armor. Yang Wen Xiao dengan jelas memahami bahwa jika dia terus bertarung di ruang sempit seperti itu, dia harus bertarung lebih dan lebih pasif. Dia lebih suka membiarkan dirinya terkena serangan lawan jika itu memungkinkan dia untuk bergegas keluar. Meskipun pembunuh ini cukup tangguh, selama dia bisa memanggil tunggangannya, dia pasti bisa menandinginya. Cair buta, tapi serangannya bahkan lebih kejam daripada serangan yang dilakukan oleh assassin yang bisa melihat. Dominasi dia mutlak. Sebenarnya, dia memiliki banyak cara untuk menyerangnya dan mencapai hasil yang lebih baik, tetapi dia ingat apa yang dikatakan bawahannya tentang cara pertandingan Long Hao Chen berlangsung, dan fakta Yang Wen Xiao dan Long Hao Chen bertarung langsung dari awal hingga akhir. Maju terus? Kalau begitu mari kita lanjutkan juga. Sial. Cahaya hitam diperkuat, membawa Shining Solar Strike ke depan. Strateginya benar-benar tidak seperti pembunuh bayaran, melainkan seperti prajurit. Yang Wen Xiao merasa bahwa kekuatan tembus, Shining Solar Strike-nya benar-benar diambil karena pancaran yang menyilaukan ini saat matahari menghilang. Dalam hal tingkat energi spiritual, Yang Wen Xiao dapat merasakan bahwa lawannya tidak jauh lebih kuat darinya, tetapi energi spiritualnya dikompresi hingga tingkat yang menakutkan. Rasanya seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan aura mematikannya. Bang tubuh Yang Wen Xiao dengan kejam bertabrakan dengan dinding, mengguncang seluruh hotel. Detik berikutnya, ribuan ratusan cahaya putih tiba-tiba muncul di depan matanya. Blokir mereka? Dia tidak punya cara untuk memblokir, dan dalam sepersekian detik, pikiran Yang Wen Xiao menjadi benar-benar kosong. Jika Long Hao Chen ada di sana, dia pasti akan mengenali bahwa cahaya putih yang keluar dari dada Cair sesuai dengan tungku spiritual 1000 serangan. Tut, 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 tut. Serangkaian suara pemotongan daging bergema, saat sinar biru yang tak terhitung jumlahnya memercik dari udara. Suara sedingin es langsung bergema di telinga Yang Wen Xiao, kamu menggunakan tungku spiritualmu untuk melukainya, jadi aku akan menggunakan tungku spiritualku untuk menghancurkan milikmu. Tut, semua titik cahaya ini tiba-tiba berhenti di udara, Cair berdiri sangat dekat dengan Yang Wen Xiao, menancapkan pisau tajamnya ke tengah dadanya. Sebagai korban langsung, Yang Wen Xiao merasa seolah-olah energi spiritual di tubuhnya benar-benar habis. Dan dari awal sampai akhir, Cair hanya menggunakan tangan kanannya. Bab 104. Yang Wen Xiao mulai sulit bernapas, suaranya juga mulai menjadi lebih kasar. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian sebelum saat itu. Dia datang demi dia, demi Long Hao Chen. Serangan terakhir Cair menembus sisi kanan dadanya dan meninggalkan secercah harapan karena dia tidak mengincar bagian tengah dadanya.
Jika dia melakukannya, dia pasti akan benar-benar menghancurkan tungku spiritual Starsea, dan jika bukan sisi kiri dadanya yang ditembus, itu hanya akan menyebabkan kematiannya. Bagaimana bisa seorang pembunuh yang terampil meleset dari sasarannya? Dia sebenarnya hanya bersikap lunak terhadap lawannya. Merasakan niat membunuhnya yang terang-terangan, Yang Wenzhao mengungkapkan senyuman pahit. 6 kuil pada awalnya adalah satu kesatuan, namun cair memutar belati di tangannya, dan seketika, Yang Wenzhao menjadi terdiam. Jadi, Anda tahu bahwa 6 kuil besar pada awalnya adalah satu kesatuan? Lalu sebagai seseorang yang berasal dari kuil yang sama dengan Anda, mengapa Anda masih melukainya dengan serius? Semua orang takut mati, terutama para jenius. Yang Wenzhao mencoba, dengan susah payah, untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia memulainya, dengan menggunakan kemampuan, pengorbanan, dan bagaimanapun, itu hanya sebuah kompetisi. Cair dengan dingin menjawab, saya tidak peduli, bagaimanapun, kaulah yang menyakitinya. Jika bukan karena kompetisi ini, Anda pasti sudah menjadi mayat sekarang. Pada saat ini, telinganya bergerak sedikit, dan dia mundur ke belakang, mencabut belatinya. Segera, darah melonjak keluar dari dada Yang Wenzhao, tetapi dengan kecepatannya yang menakjubkan, Cair bahkan tidak bersentuhan dengan darahnya. Bayangannya berkelap-kelip, dan sesaat kemudian, dia menghilang ke dalam malam, bersama tongkat birunya. Yang Wenzhao mencoba memaksa dirinya untuk mengobati lukanya. Dia saat ini terlihat sangat kusam, dan tubuhnya masih bersandar di dinding, perlahan-lahan tergelincir. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak benar-benar membencinya, tapi dia merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia baru saja menghindari bencana yang lebih buruk. Mungkin, bahkan dengan tunggangannya, dia tidak akan menjadi tandingan pembunuh wanita ini. Secara kebetulan, Starry Spiritual Armor telah memblokir sebagian besar serangannya, tapi tetap saja, tungku spiritual 1000 serangannya telah meninggalkan lusinan luka, masing-masing dari luka itu berukuran 1 inci panjangnya, dan sebagai tambahan, dia sangat parah. Terluka di dadanya. Dia merasa sudah pusing karena banyaknya darah yang hilang. Perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya, Long Hao Chen membuka matanya dengan susah payah. Dia merasa tenggorokannya benar-benar kering, seolah-olah dia saat ini berada di dalam tungku peleburan. Dia, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipenuhi dengan perasaan panas yang menyengat. Setelah berjuang beberapa saat, Long Hao Chen akhirnya merasakan bahwa semua rasa sakit di tubuhnya telah hilang. Melihat sekeliling dengan susah payah, dia menemukan keheranannya bahwa bahkan tidak ada setetes energi spiritual internalnya yang tersisa, dan seperti sebelumnya, tungku sen spiritual tidak bergerak melayang di dadanya. Namun, kecemerlangannya telah meredup. Betapa hebatnya keterampilan, pengorbanan, ini. Itu hanya memiliki durasi 10 detik, tetapi itu melemahkannya sedemikian rupa. Untungnya, tidak ada kerusakan pada organ dalamnya, dan dia bisa merasakan aura suci yang lembut membasahi tubuhnya tanpa henti. Dia tidak mengetahuinya, tapi itu adalah efek dari Holy Healing, kemampuan penyembuhan yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik langkah ke-7 yang bekerja pada organ internalnya, mencegah gejala sisa yang berat. Meskipun dia saat ini lemah, tidak ada luka yang tersisa di tubuhnya. Itu juga karena fisik Scion of Light-nya, yang memiliki energi spiritual paling murni yang terbuat dari cahaya suci. Meskipun konsumsi, pengorbanan, menakutkan, karena kemurnian energi spiritual internalnya, konsumsi ini hanya memiliki efek untuk membangkitkan potensinya dan memicu indranya. Itu juga salah satu alasan mengapa Long Xingyu berani memasukkan kemampuan ini kepada mereka yang tidak disegel pada langkah kelima. Dia awalnya mempersiapkannya untuk digunakan jika dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa karena Long Hao Chen hampir mencairkan energi spiritualnya, selama pertarungan melawan Yang Wenzhao, dia akan melakukan upaya habis-habisan. Sebenarnya, di cincin warisan, segel untuk kemampuan yang tidak terkunci pada langkah kelima, dibuka selama waktu terobosan, jadi dia berhasil menggunakan kemampuan ini meski baru pada langkah kultivasi keempat. Jika bukan karena efek Holy Healing, dia harus tetap berbaring di tempat tidur selama sebulan penuh. Saat kesadarannya pulih, rasa sakit yang dirasakan Long Hao Chen secara bertahap melemah. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa di dalam tungku spiritual suci miliknya, semacam energi spiritual otonom telah terakumulasi.
Dia tidak tahu tentang bagaimana mengendalikan energi spiritual ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa energi itu belum sepenuhnya hilang dari tubuhnya sendiri. Pemulihan energi spiritualnya hanyalah masalah waktu sekarang. Senyum ditarik di sudut mulut Long Hao Chen, meskipun dia kalah dalam pertandingan melawan Yang Wenzhao, dia masih cukup riang. Long Hao Chen yakin bahwa setelah perjuangan ini, pada saat energi spiritualnya pulih, dia benar-benar akan menerobos ke langkah kelima. Yang Wenzhao ini adalah lawan yang sangat tangguh, dia bahkan memiliki tungku spiritual, dan lebih jauh lagi, tungku yang bersifat ofensif. Dalam situasi pertarungan 1v1 ini, tungku spiritual Starseanya jelas memiliki lebih banyak kegunaan daripada tungku spiritual Saint Long Hao Chen. Ayah benar, metode terbaik bagi seorang retribution ksatria untuk maju adalah melalui pertempuran tanpa henti, untuk merasakan dan memahami segala sesuatu di tengah-tengahnya. Pada awal tahap selanjutnya dari seleksi perburuan setan, saya seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Menurut hitungan hari, 6 kuil besar harus memiliki setidaknya 3 hari penyisihan tersisa, karena harus ada banyak orang yang tersisa di sisi kuil prajurit. Setelah penyisihan, akan ada 3 hari istirahat, jadi totalnya 6 hari istirahat. Seharusnya cukup bagiku untuk pulih sepenuhnya. Yang terbaik adalah jika saya bisa menembus langkah kelima saat itu. Meskipun Hawyu tidak ada di sini saat ini, bukan berarti saya tidak bisa mendapatkan peringkat yang baik selama tahap utama kompetisi. Kontes ini akan memberikan banyak manfaat bagi saya, tetapi mengapa saya merasa telah melupakan sesuatu yang bahkan lebih penting? Tiba-tiba, senyum di wajah Long Hao Chen menjadi beku. Membuka matanya lebar-lebar, dia tiba-tiba menjadi pucat dan kulitnya berubah total. Cair. Long Hao Chen merasa seolah-olah dia menerima pukulan berat di dadanya, dan dia tiba-tiba mencoba memaksa dirinya untuk memasuki postur duduk. Perubahan postur ini menyebabkan rasa sakit yang signifikan di tubuhnya, dan dia tidak berhasil mengubah posturnya. Sialan, aku melewatkan janji kita. Saya terlalu fokus pada pertandingan dan lawan saya. Saya melewatkan janji kita, saya melewatkannya. Long Hao Chen benar-benar dipenuhi kecemasan, memaksa dirinya untuk bangun. Dia memiliki ekspresi bermasalah dan benar-benar kehilangan keadaan tenang sebelumnya. Dalam benaknya, hanya ada tongkat biru ini, dengan lembut menghantam tanah, dan menemani sosok mungilnya. Dia pasti menungguku dan pasti sudah menunggu lama, sangat lama. Aku harus, Long Hao Chen dengan ganas menampar dirinya sendiri, membuat tubuhnya kejang dengan rasa sakit yang hebat. Berdiri dengan susah payah, dia harus menopang dirinya dengan bersandar di dinding, saat dia menuju ke pintu. Saya harus menemukannya, saya harus menemukannya. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pikiran ini. Malam sudah larut. Ketika Long Hao Chen meninggalkan hotel, dengan goyah berjalan keluar, dia bisa merasakan gigitan di udara, yang dengan keras bertiup di wajahnya. Energi spiritual internalnya benar-benar kering sehingga tidak bisa melindunginya sama sekali. Secara kebetulan, kultivasi energi spiritual eksternalnya membuat tubuhnya kuat, jadi meskipun perasaan melemah terus-menerus menyerang indranya, di dalam dirinya yang terdalam, tekad yang kuat mendorong setiap langkah yang dia ambil ke depan saat dia berjalan menjauh dari hotel, maju menuju tempat mereka bertemu setiap hari. Efek samping dari pengorbanan benar-benar sombong. Long Hao Chen saat ini mengalami rasa sakit yang hebat, mencapai dari kepala sampai kaki. Hampir setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tubuhnya berkeringat deras, hampir kehilangan keseimbangan. Bahkan ada beberapa kali ia diambang jatuh. Untungnya, hotel tempat dia tinggal dan tempat mereka bertemu cukup dekat. Sambil tersandung, dia perlahan maju. Long Hao Chen saat ini merasa sangat malu. Ya, persaingan adalah hal yang penting, tetapi tetap saja, bagaimana dia bisa melewatkan janji temu dengan Cair? Dia akan sangat kecewa. Mengambil satu langkah demi satu, pandangan Long Hao Chen masih kabur, karena dinginnya malam yang dalam secara bertahap menyerang tubuhnya. Akhirnya sampai. Jalan yang sangat pendek ini masih membutuhkan waktu setengah jam untuk ditempuh. Dan akhirnya, dia bisa melihat tempat di mana dia biasa bertemu setiap hari dengan Cair. Hanya, Cair tidak ada di sana, lokasi itu benar-benar kosong dan sepi. Long Hao akhirnya tidak bisa tetap berdiri kokoh, dan jatuh ke tanah. Dia bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Tentu saja.
Cair sudah pergi. Langit sudah sangat gelap, jadi bagaimana mungkin dia masih belum pergi? Bibir Long Hao Chen berubah menjadi seringai pahit. Saat dia jatuh ke tanah, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan berusaha sekeras itu dalam pertandingannya melawan Yang Wenzhao. Dia tidak tahu sejak kapan itu terjadi, tetapi dia menemukan dengan heran bahwa baginya, mengirim Cair kembali sudah menjadi lebih penting daripada pelatihannya. Saya harus pergi ke hotel untuk mencarinya dan meminta maaf. Tapi akankah dia memaafkanku? Dia tidak bisa melihat jalan dan menunggu begitu lama sebelum akhirnya pergi sendiri, betapa menyakitkan pengalaman ini. Akankah dia masih bersedia memaafkanku? Itu tidak akan berhasil, saya tidak bisa mencarinya. Ini sudah larut malam, jadi dia pasti tidur setelah hari yang melelahkan. Sekarang, bagaimana saya bisa mengganggunya? Dia pasti sudah menunggu sangat lama. Karena begini, aku akan menunggunya di sana. Saya harus menunggu lebih lama darinya, jika saya ingin meminta maaf padanya. Pada titik ini, Long Hao Chen ternganga sebelum perlahan berdiri. Perasaan pusing yang intens memenuhi kepalanya, dia belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Perasaan ini benar-benar mengerikan. Dia merasa seperti dia bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Tidak, saya tidak bisa pingsan, saya harus menunggunya di sana, itulah jalan yang dia tempuh setiap hari. Saat dia memikirkan itu, Long Hao Chen menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri dan perlahan bangkit. Setelah berdiri, dia mencoba yang terbaik untuk tetap berdiri. Dia takut jika dia duduk di sana, dia akan segera kehilangan kesadaran atau tertidur. Waktu berlalu, 1 menit demi 1 detik demi 1, tetapi Long Hao Chen berdiri di sana, dalam keadaan pusing yang sama dari awal sampai akhir. Setiap kali dia tidak dapat menopang tubuhnya lagi, dia akan jatuh, dan untuk sementara berhasil tetap terjaga karena shock. Dan kemudian, dia akan merangkak kembali untuk berdiri sekali lagi. Cair dengan hampa berdiri di depan tempat tidur Long Hao Chen, dia bingung tentang apa yang harus dilakukan, mengapa dia tidak ada di sini lagi. Kemana dia pergi? Setelah menyebabkan kerusakan serius pada Yang Wenzhao, Cair kembali ke tempat itu. Dia buta, tetapi kelima inderanya yang lain sangat tajam. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa Long Hao Chen tidak ada lagi. Bab 105. Sisa dari baunya tertinggal di udara, dan sedikit kehangatan di kasur. Ini adalah bukti bahwa dia sebelumnya tidur di sana, tetapi sudah sangat larut, kemana dia bisa pergi. Saat siluetnya berkelebat, Cair menghilang dari jendela seperti asap biru. Muncul sekali lagi di jalan, dia melihat perubahan di sekitarnya, mencari jejak dirinya. Batang bambunya dengan ringan menyentuh tanah saat dia langsung menuju ke hotelnya, dengan penuh kekhawatiran. Tidak menemukannya, dia mencari di setiap ruangan, termasuk Li Xin dan Ye Hua. Di setiap ruangan, dia dengan hati-hati menggunakan persepsinya untuk mendeteksi perubahan atmosfer dan mencari tempat di mana dia berada. Tetapi semua upaya ini tidak membuahkan hasil, dia tidak ada di sana, tidak ada jejak dirinya dimanapun selain di ruangannya. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Tongkat biru di tangan Cair menjadi lebih berisik, karena kakinya terbungkus lapisan energi dingin. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, tidak peduli siapa pelakunya, saya tidak akan pernah melepaskan mereka. Kembali ke kediamannya, dia duduk bersila di sofa tempat tidurnya. Tapi bagaimana mungkin Cair bisa menenangkan dirinya sendiri? Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah markas besar aliansi Kuil, dan sebagai pesaing dari Demon Han Selection, dia tidak mungkin berada dalam bahaya. Bahkan ketika dia menyerbu Yang Wenzhao, bukankah pasukan aliansi dengan cepat menyelamatkannya? Tapi kemudian, kemana dia pergi? Bahkan setelah total setengah jam, Cair tidak bisa menenangkan dirinya. Saya harus menemukannya. Turun dari tempat tidurnya, Cair mengambil tongkat birunya dan meninggalkan hotel sekali lagi. Karena ketidaksabarannya, di tengah malam, dia lupa memakai kerudungnya. Dinginnya malam, dan angin yang bertiup membangunkan Cair. Pikirannya kacau karena panik, dia akhirnya berhasil menenangkan dirinya sedikit, dan mulai merenungkan tempat di mana Long Hao Chen bisa pergi. Jika bukan karena dia ditangkap oleh orang lain, kemana dia bisa pergi? Mungkinkah? Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, bahwa dia bisa berada di tempat itu, menunggunya. Tapi itu sudah sangat larut, apakah itu benar-benar mungkin?
Tidak peduli apa, terlepas dari apakah dia bisa pergi ke sana atau tidak, tempat itu masih kemungkinan terakhir. Biasanya, dia dan Long Hao Chen membutuhkan waktu setengah jam untuk menempuh jalan ini, tetapi saat dia melompat, dia membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 napas untuk menempuh jarak. Menggerakkan ujung hidungnya, kulit cair berubah. Itu baunya. Itu baunya. Dia benar-benar ada di tempat itu. Cair mengambil langkah cepat ke depan dengan tongkat birunya, mengikuti jejak suasana santai yang dia rasakan. Long Hao Chen sudah mengalami banyak kesulitan mempertahankan kesadarannya, dan dia semakin dilemahkan oleh fakta bahwa dia terus-menerus jatuh ke tanah. Saat ini dia bahkan sudah tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan di depannya. Mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, dia berdiri di sana, tubuhnya seperti orang tua mabuk yang gemetar tanpa henti. Du, du, du. Du, du, du. Suara yang familiar samar-samar memasuki pikirannya. Apa itu dia? Atau apakah saya hanya berfantasi? Long Hao Chen. Cair dengan cemas memanggilnya. Segera setelah panggilan ini, tongkat bambu biru yang panjang dan tipis dengan samar menyentuh tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen, yang sebelumnya tinggal dengan goyah, segera jatuh setelah mendengar panggilan ini, tetapi kejatuhan itu membuatnya sedikit lebih berpikiran jernih. Rok hitam panjang, rambut ungu berserakan, berantakan dan menutupi wajahnya. Aroma lembut, yang mengandung semacam rasa dingin, masuk ke dalam dirinya. Terkejut, dia melihat wajahnya yang sangat cemas. Kulitnya agak pucat, matanya tanpa ekspresi, tetapi wajahnya yang halus dan cantik tidak tertutup sedikit pun. Itu dia, itu dia. Dari apa yang bisa dia ingat, ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat wajah cair. Perasaannya yang sangat halus dan suasana dingin yang dia keluarkan benar-benar berlawanan dengan wajahnya yang cantik, sama mengkilapnya dengan batu giok, dengan alis seperti batu giok. Dan meski kulitnya yang seperti giok agak pucat, itu masih berkilauan seperti lengkeng yang segar dan indah. Dan pada saat ini, wajahnya yang elegan sepertinya langsung menembus kedalaman pikiran Long Hao Chen. Kamu, bagaimana kabarmu? Merasa bahwa Long Hao Chen telah jatuh, Cair langsung menjadi cemas, bergegas untuk berjongkok dan dengan lembut membelai dia dengan kedua tangannya. Pakaiannya agak basah, dan jelas, tubuhnya sangat gemetar, telah tinggal begitu lama di jalan malam ini, dan napasnya sangat tidak stabil. Cai. Maafkan saya. Saat dia melihat Cair, Long Hao Chen menjadi sangat gembira. Dia masih merasa pusing, dan bahkan tidak bisa merenungkan tentang alasan mengapa Cair muncul. Tetap saja, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya. Sambil memegangi tangan kecilnya yang lembut, dia berkata, tanpa bisa mengatur nafasnya, Aku tidak melewatkan janji kita, sengaja, maukah kau memaafkanku? Dipegang oleh tangannya, hati Cair langsung bergetar karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tangannya sangat dingin, tidak ada yang tersisa dari kehangatan sebelumnya. Bergegas untuk menahan tangannya dengan kekuatan, dalam sekejap, Cair bisa merasakan betapa lemahnya kondisinya saat ini. Dan karena fakta dia berdiri di sini, menunggunya, dia saat ini di ambang kehancuran. Aku memaafkanmu. Cair membungkuk, dengan lembut mencondongkan tubuh ke arahnya untuk memeluknya, meletakkan tangan lembutnya di punggungnya dan dengan lembut memberikan energi spiritualnya ke tubuh, membantu menghilangkan rasa dingin di tubuhnya dan melemahkan udara dingin di sekitarnya yang membuatnya merasa sangat buruk, untuk menghindari agar dia tidak jatuh sakit. Bagaimana bisa dia tidak memaafkannya? Begitu dia menemukannya di sini, dia segera menebak semua yang dia pikirkan. Dia sangat lemah, namun yang dia pikirkan hanyalah janji dengannya, bagaimana dia bisa membencinya. Lebih penting lagi, tidak sengaja dia melewatkan janji temu mereka. Energi spiritual Cair hangat, tetapi Long Hao Chen saat ini merasa terlalu lemah. Kelopak matanya terasa berat, sangat berat, tepat sebelum menggumamkan beberapa kata. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen sudah kembali ke ruangannya. Cair dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur sebelum duduk di tempat tidur dan memegang tangannya. Pada saat ini, di bawah pengaruh energi spiritual Cair, tangan Long Hao Chen telah menjadi jauh lebih hangat, dan tidak sedingin itu lagi. Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Wajah elegan Cair tampak lebih menawan, saat dia dengan lembut dan hati-hati mengangkat tangannya,
dengan lembut menyentuh wajah dan ujung hidungnya, membelai lembut kulit halusnya. Seperti itu, wajah pucat Chai secara bertahap mulai memerah. Cahaya berwarna emas redup berkedip, dan belati dengan tenang muncul di tangannya. Jari-jarinya yang lembut tampak seperti seorang seniman yang cekatan. Dia memindahkan belatinya, membentuk bentuk karakter kecil, di sisi tempat tidur, sebelum menutupinya dengan tangan. Kemudian, dia dengan lembut membelai pipinya, agar tidak mau berpisah dengannya, masih tersipu. Pada saat ini, dia masih mengingat kata-kata Long Hao Chen sebelum jatuh pingsan. Apa yang dia katakan adalah, "Chai'er, kamu benar-benar cantik." Istana Kantor Aliansi. Kepala Ksatria Suci Han Qian, yang posisinya dalam aliansi kuil hanya kedua dari pembangkit tenaga listrik yang maha kuasa dari langkah ke-9, saat ini memakai wajah dingin dan berdiri di depan meja yang luas. Suara keras terdengar dari tangannya yang menampar meja. Ying Sui Feng, hari ini, jika Anda tidak memiliki penjelasan yang baik, jangan salahkan aliansi ksatria saya karena bermusuhan. Han Qian penuh dengan amarah. Saat dia membuat pernyataan ini. Kenapa dia marah? Sebenarnya bukan hanya dia, saat ini, semua ksatria peringkat tinggi yang ditempatkan di aliansi kuil sangat marah, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang maha kuasa dari langkah ke-9 yang biasanya dalam pengasingan juga terkejut. Tahun ini, kuil ksatria menjadi favorit untuk menjadi nomor 1 kompetisi, karena retribusi ksatria yang Wen Shao yang bahkan memiliki tungku spiritual. Namun, dia baru saja terluka parah oleh seseorang. Dan tanpa ragu, pelakunya berasal dari kuil Assassin. Buktinya jelas, selain skill tanda tangan dari Assassin Temple yang mereka gunakan, ada juga Thousand Strikes Spiritual Stove mereka, sebuah tanda nyata dari fakta bahwa mereka adalah milik Assassin Temple. Pagi itu cerah ketika Han Qian segera melakukan perjalanan untuk mengeluh secara agresif kepada mereka. Perwakilan dari 6 kuil besar semuanya, tanpa kecuali, ditempatkan di Istana Kantor Aliansi. Setiap 10 tahun, sebuah komite akan dipilih untuk mewakili kuil agung, untuk menyatukan urusan semua kuil. Di antara inti mereka 36 utama anggota komite, 6 untuk masing-masing candi. Akibatnya, meskipun kuil ksatria secara nominal adalah pemimpin dari 6 kuil besar ini, mereka juga tidak memiliki status yang luar biasa di dalam kuil. Han Qian adalah salah satu dari 6 utama anggota komite untuk kuil ksatria, di atas menjadi seorang ksatria suci, pemimpin dari 36 ksatria suci kuil ksatria dan bertanggung jawab untuk menangani urusan sehari-hari sehubungan dengan kuil ksatria, sebagai seorang wakil ketua balai. Statusnya sangat terhormat, hanya di bawah 3 ksatria ilahi dalam hal ini. Dan dengan statusnya yang lebih tua, bahkan di antara 3 ksatria ilahi, hanya satu yang benar-benar memiliki kekuatan lebih dari dia. Di depan Han Qian, duduk di sisi lain meja adalah sesepuh kurus. Dia tampak mengenakan pakaian hitam biasa, memiliki rambut pendek berwarna abu-abu dan penampilan yang sangat biasa. Satu-satunya hal yang membuatnya terlihat berbeda dari orang biasa adalah matanya yang khas dan menakutkan. Sepasang mata ini tampak benar-benar mati dan tidak memiliki ekspresi sedikit pun. Jika dia terbaring di tanah, pasti akan ada orang yang menganggapnya sudah mati. Sebagai salah satu senior peringkat tertinggi kuil ksatria, mata Han Qian terlihat berbeda dari orang biasa juga. Dan sebagai Heroic Assassin Parlour, rekannya mengendalikan 36 Heroic Assassins dan juga seorang wakil Master Hall, Ying Sui Feng. Pada saat yang sama, dia bertanggung jawab menangani urusan sehari-hari kuil Assassin, sebagai pengawas. Kuil Assassin dan kuil ksatria berbeda dalam satu hal. Dalam banyak kesempatan, yang pertama telah membuat pusing 72 dewa iblis, memaksa mereka untuk terus-menerus diambil alih, digantikan oleh orang lain dari sanak saudara mereka. Dalam kurun waktu 6.000 tahun, 91 dewa iblis telah dibunuh oleh tenaga kerja kuil Assassin. Ini adalah era yang sangat mulia bagi mereka sehingga tidak ada satupun dari 5 kuil besar lainnya yang dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal ini. Bahkan dalam aliansi, tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf tersembunyi kuil Assassin memiliki, kecuali dari Temple Assassin utama anggota komite dan powerhouses mereka dari langkah ke-9. Di dalam 6 kuil besar, kuil Assassin adalah keberadaan yang paling ditakuti oleh siapapun. Ying Sui Feng tidak terguncang oleh kemarahan Han Qian sedikit pun, dan hanya berkata, untuk urusan sebesar ini, secara alami aku akan memberimu kompensasi. Mendengar jawabannya,
Han Qian sedikit tenang, menarik kursi, dan menghancurkan pantatnya di atasnya. Dengan marah, dia menatap Ying Sui Feng.